Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima, karena kita masih bisa belajar meski belajarnya di rumah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan penjelasan guru, siswa dapat menuliskan pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan cara merawat hewan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengingat kembali tugas dan kewajiban berdasarkan peran dalam keluarga. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Tahukah Ananda Solih-Solihah apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya ya? Iya, di sini ada Lani yang sedang bermain dengan hewan peliharaannya. Kemudian ada Siti yang sedang memberikan makan ayam-ayamnya. Mereka semua terlihat senang sekali bermain dengan hewan peliharaan mereka. Jadi, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar ya. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut melestarikannya. Dayu sangat menyukai kelinci. Selain wortel, Dayu sering memberi biskuit pada kelinci. Nah, kelinci Dayu sudah menghabiskan setengah dari 1 keping biskuit yang diberikan oleh Dayu. Hal ini dapat kita sebut setengah atau kita tulis dalam bentuk 1/2. Nah, penulisan bilangan dalam bentuk seperti ini disebut dengan pecahan. Mari kita belajar pecahan lebih lanjut ya. 1 keping biskuit dapat kita tulis 1/1, dibaca 1/1. Jika 1 keping biskuit kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini, maka 1 bagian ini dapat kita tulis, ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. 1/2, dibaca 1/2, yang artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Lalu, bagaimana jika 1 keping biskuit dibagi menjadi 4 bagian yang sama? Ada yang bisa menuliskan pecahannya? 1 bagian dari kepingan biskuit ini dapat ditulis, iya, 1/4. Cara membacanya bagaimana ya? Betul, 1/4. Artinya, 1 bagian dari 4 yang sama. 1 bagian dari 4 yang sama. Pada pecahan seperti ini, bilangan yang di atas kita sebut pembilang. Bagian bilangan yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Jadi, pembilang dan penyebut. Itu artinya, angka 1 adalah pembilang, kemudian angka 2 adalah penyebut dari pecahan 1/2. Tuliskanlah pecahan dengan pembilang 3 dan penyebut 5. Kita tuliskan bersama ya, bagaimana? Iya, betul sekali. 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Jadi
3/5. Ingat, jangan sampai tertukar ya. Sekarang, cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Perhatikan ya, caranya kita hitung dulu. Ada berapa bagian? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 bagian ternyata. Nah, kita lihat di sini yang A. Bagian berwarna biru adalah, nah, bagian yang berwarna biru ada berapa ya anak-anak? Iya, ada 2. Dari berapa bagian semuanya? Dari 5 bagian. Jadi, ditulis 2/5. Nah, yang B, bagian yang berwarna putih, kita lihat ada berapa bagian ya. Karena yang ditanyakan yang berwarna putih, kita hitung bagian yang berwarna putih. Yaitu ada 3 dari 5 bagian. Baiklah Ananda Solih Soliha, jadi kemarin kita belajar mengenai wawancara. Wawancara itu apa ya? Benar, wawancara adalah menanyakan suatu informasi kepada ahlinya. Lalu, bagaimana cara membuat daftar pertanyaan untuk wawancara? Daftar pertanyaan untuk wawancara harus memenuhi kata tanya 5W plus 1H. Masih ingat kan? Masih dong ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara merawat kelinci. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. 2. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Nah, jadi yang butuh tempat tinggal bukan hanya kita ya. Jika kita ingin memelihara hewan, hewan juga butuh tempat tinggal, yaitu kandang. Nah, 3. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. 4. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. 5. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kemudian yang 6, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. 7. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. 8. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. 9. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Nah, yang ke-10, beri makan dan minum secara rutin. Jadi jika kita ingin memelihara hewan apapun itu, maka kita harus memberikan makan dan minum. Nah, kemudian yang ke-11, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Kemudian yang terakhir, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Jadi seperti ini ya cara merawat kelinci. Apa kalian masih ingat tugas dan kewajiban berdasarkan peran anggota keluarga di rumah? Tentu masih ya. Nah, keluarga Dayu sangat bekerja sama untuk merawat kelinci mereka. Ibu Dayu bertugas untuk pergi ke pasar membeli makanan kelinci. Sedangkan Dayu bertugas memberi makan kelinci-kelinci mereka. Lalu tugas ayah apa ya? Ya, ayah Dayu bertugas membantu Dayu untuk membersihkan kandang kelinci. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama mengenal pecahan. Yang kedua, menuliskan cara merawat hewan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mengingat kewajiban berdasarkan peran dalam anggota keluarga. Semoga anak-anak Bunda dapat memahami apa yang Bunda sampaikan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk Ananda solih-solihah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan selama kita belajar di rumah terkait dengan masa pandemi COVID-19. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.